Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih membahas masalah salam. Jadi bagaimana aturan salam itu bagaimana? Apakah orang yang besar memberikan salam kepada orang yang kecil atau yang kecil kepada yang lebih tua? Atau boleh enggak salam kita ulang-ulang berapa kali, Pak? Dia datang mau masjid, Assalamualaikum. Ya, tebik, Assalamualaikum lah. Datang mau ngelam, Assalamualaikum. Ya, apakah boleh seperti itu? Atau dalam satu majlis, Pak, sedang duduk rapat, bantruk katanya, Assalamualaikum. Waktu mau keluar, tebik tiap apa, Assalamualaikum. Apakah boleh seperti itu? Ya, Pak. Jadi makanya kalau ingin dapat pahala, ikuti aturan. Makanya nanti kalau sudah keluar daripada aturan, hana, ya Pak, maka itu dianggap tidak ada, Pak. Contoh ya, di dalam Al-Quran itu menyuruh seseorang untuk mentalak istrinya dalam keadaan bersih. Ya, jadi walaupun nanti ada yang mengatakan boleh mentalak istri dalam keadaan hamil, Pak. Dan tidak boleh haram mentalak istri dalam keadaan haidnya. Kenapa tidak ada aturan mentalak seorang istri dalam keadaan haid dan itu haram? Tapi hukumnya berlaku. Maka seorang suami ketika sudah mentalak istrinya, lun talak than. Istri sedang dalam keadaan haid, Pak. Perbuatan dia itu haram, tapi hukumnya berlaku. Ya, ketentuannya berlaku, tapi perbuatannya haram. Suami itu haram mentalak istrinya dalam, tetapi berlaku talaknya, tidak boleh lagi mereka berdua. Ya, walaupun istri dalam keadaan haidnya. Maka kita harus tahu ketentuan-ketentuan. Bukan itu saja, dalam ibadah begitu juga. Dalam ibadah kalau ingin dapat pahala harus tahu ketentuannya. Kenapa begini? Kenapa begini? Rukuk kenapa bisa begini? Takbir kenapa begini? Nya harus ada tepu nih, Pak. Kalau enggak dapat apa-apa, ya, Pak. Tidak dapat apa-apa. Ya, salam begitu juga. Jadi artinya sampai hal sekecil apapun itu diatur. Supaya apa? Kita dapat amal ibadah. Nah ibadah katanya. Bata pi nah ibadah. Sedang taduk nah ibadah. Ya. Sekarang babu adabis salam. Nanti kita gabung-gabung semuanya, Pak. Ini ada beberapa judul di sini. Adab salam. Bagaimana mengulang-ulang salam, apakah boleh? Ipegah liurung kasrib 3 mentang salam. Baik lulu tak salam ke, Pak. Ya. Kemudian oh ya ini lagi, boleh enggak kita memberikan salam kepada orang kafir? Kalau menjawab itu sudah pernah kita jawab, nanti kita jawab juga, Pak. Memulai salam kepada orang kafir boleh enggak? Assalamualaikum, apakah boleh atau tidak? Ya, nanti akan kita lihat di sini. Hadis yang pertama, hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, yusallimu rakibu alal mashi. Orang yang di atas kendaraan hendaklah memberikan salam terhadap orang yang sedang jalan. Kita kadang-kadang terbalik, Pak, urung-urung jalan kepada urung, Assalamualaikum. Ya, Pak. Ini urung wate kepada urung meyup. Ya, urung wate kepada urung meyup. Itu etikanya, adabnya. Wal mashi alal qaidi. Orang yang sedang berjalan itu kepada orang yang duduk. Jadi nak berjalan-jalan maka dia memberikan salam kepada orang yang duduk. Makanya ketika sahabat-sahabat minta izin ke Rasulullah,
Ya Rasulullah, boleh enggak kami duduk di sini ya Rasulullah? Duduk di samping jalan, Pak, rame-rame kan. Boleh kata Rasulullah. Tetapi kalian harus menunaikan haknya. Haknya. Setiap orang salam wajib jawab salam, Pak. Maka menyona teribe orang lewat ini dia salam wajib jawab. Jadi salam tapi salam Pak. Jadi arti apa? Wajib menunaikan hak. Kalau sudah duduk situ menunaikan hak. Maka kita baik protes-protes narun, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jawab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi wajib harus jawab. Ya. Wal qalilu 'alal katsir. Kelompok kecil itu hendaklah memberikan salam kepada kelompok yang banyak. Sekarang kalau terbalik apakah boleh? Boleh. Ini ketentuannya seperti ini. Ketentuannya seperti ini. Apakah tidak dapat pahala? Dapat pahala. Ini namanya etika. Ya, Pak, etikanya. Ya, sama seperti tadi ya, etika. Jadi etika, cara, kemudian apa? Prosedurnya seperti ini. Lagi urang mesuran, Pak. Nyo harus bina. Apakah boleh langsung enggak nyona urun taturi reliko langsung boleh? Boleh, bukan tidak boleh. Tetapi etikanya seperti itu, aturannya seperti itu. Ya, ini aturannya begini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau ketemu dua orang ketemu, Pak. Ini siapa duluan berikan salam? Apakah yang besar atau yang kecil atau bagaimana? Atau yang lebih pengalaman? Sebagian nyo lun ngengenyan awal lahir lun, lebih pengalaman lun. Kakak bahai pres salam dari sipulan begitu juga. Akhirnya hana salam, enggak ada salam. Jadi enggak ada assalamualaikum. Karena masing-masing ego. Lebih get degatnya beri salam ke lun, pandai nak lun jauh salam gotnya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masalah psikologi, Pak. Ya, psikologi, masalah kejiwaan. Rasulullah mengatakan, berikanlah salam kepada orang yang tidak pernah memberikan salam kepadamu. Psikologinya apa? Ya, nanti orang itu akan berubah nih, Pak. Hana patih Cina nejak bauru hantan salim ke don. Assalamualaikum nama. Assalamualaikum singoh ganya salim ke don. Jadi artinya apa dalam hadis lain Rasulullah lagi? Berikan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Siapapun dia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, kunjungilah rumah orang yang tidak pernah mengunjungi rumahmu. Tajak rumah orang yang tajak rumah katanya. Dan kita punya prinsip, tajak rumah orang pun tajak rumah katanya. Maka seumur hidup akan terus seperti itu. Maka kita nak pernah ke rumah dia nak pernah ke rumah kita. Jadi bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan, kunjungilah rumah orang yang tidak pernah mengunjungi rumahmu. Efek psikologinya apa? Si fulan itu akan berubah nanti, Pak. 3-2 dia akan berubah. Tajak ali rumah. Yang tengok pasti ijak rumah katanya, Pak. Yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, berikanlah sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu. Yang tajak rumah katanya, hantan teme tepu gaya binacit, Pak. Sekarang bawa sesuatu ke rumah orang yang tidak pernah membawa sesuatu ke rumahmu. Tanya biasa je na prinsip ini. Rupu teme na teme rumah tanya, ya, Pak. Na teme rumah tanya. Acime sakale sekilo, Pak. Setengah kilo je cime, seperempat je cime, Pak. Coba bawa gula atau apa saja ke rumah orang itu. Bawalah sesuatu yang tidak pernah orang memberikan sesuatu kepadamu. Nanti dia akan berubah. Walaupun tu muncul kerik je becur, maknya. Aci timang le saka padung kilo eme katanya. Setengah kilo untuk jak rumah yang setengah kilo cime. Aci muka amplok oleh padung peduk. 20,000, 5,000 peduk. Ang singohnya jak rumahnya 5,000 itu, ya, Pak. Jadi walaupun seperti itu pekatan lagi yang tetek ada kena, Pak. Yang jelas kita membawa sesuatu kepada orang yang tidak pernah membawa sesuatu kepada kita. Pahala kita kedua buah, Pak. Yang pertama pahala membawa itu, yang kedua memotivasi dia. Paling enggak pelajaran bagi dia kalau kredit itu tidak baik. Ya, ini hadis yang pertama. Oh ya, yang tadi. Ini kalau ketemu dua orang ini siapa duluan yang salam? So duluan salam. Ya, nanti anak luan harus luang ganya yang pendatang ya. Awai lun tinggal ini harus ganya salim ke lun. Nyamah anak salim. Maka hadis ini dari Abi Umamah. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi, manusia paling baik, manusia paling afdal, ya kata Rasulullah,
bada'ahum bisalam, yang memulai sesuatu dengan salam. Apabila dia ketemu, dia yang duluan memberikan salam. Itulah manusia terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya katanya menyemehut pahala, kata salam mentang Pak, salam jawab salam Pak. Jadi makanya setiap kalau kata Imam As-Sa'di itu di dalam tafsir beliau, kalau ingin dapat pahala lakukan dua hal. Kalau ingin hidup bahagia lakukan dua hal. Dua hal itu sama. Al-amru wan nahyu. Jalankan perintah dapat pahala. Tinggalkan larangan dapat pahala juga. Ya, dapat pahala. Kita ingin ribah orang lain hana jadi ribah. Kam demi pahala ni Pak. Kita ingin berbuat maksiat tidak jadi berbuat maksiat sudah dapat pahala. Jadi pahala itu bukan mengerjakan kebaikan saja, meninggalkan kejahatan itu pahala. Jadi waktu pakai lagi hang ke lun baik lun tebi orangnya Pak. Itu lu rumput ke mati. Hana ke tebi dari rumah ke pahala Pak. Ya, jadi pahala itu bisa dari perintah dan bisa dari larangan. Kita tinggalkan larangan sudah dapat pahala. Kita jalankan apa konsep Rasulullah kam demi pahala ni Pak. Jadi makanya Allah mengatakan, barang siapa yang mencintai Rasulullah mencintaiku berarti sudah mencintai Allah. Barang siapa yang mengikuti aturanku berarti sudah mengikuti aturan Allah. Ini dalam kajian apa namanya usul fiqh. Dalam kajian usul fiqh. Jadi arti dalam kajian usul fiqh, kalau seandainya kita sudah berbuat ini, maka sama seperti kita sudah taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Daud bi isnadin jayyid. Jadi statusnya itu, sanadnya itu jayyid. Jayyid itu artinya bagus ya. Jadi tidak bermasalah. Kemudian masalah mengulang-ulang salam. Apakah boleh mengulang-ulang salam? Ya. Terus kena assalamualaikum. Tajak lang gede Pak. Tak balik lang Pak urun assalamualaikum. Uru-urunya kak bengu Pak. Ulang-ulang salam ribuna Pak. Tajak lang assalamualaikum. Rupanya kejadian ini pernah terjadi seorang pemuda bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam cerita pemuda ini bukan itu saja, sebenarnya ada beberapa cerita lain, Pak. Pemuda ini sedang salat. Jadi ketika dia masuk masjid, fasalla, dia salat. Kemudian dia Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian dia kembali ke Rasulullah. Dia balik ke Rasulullah, assalamualaikum. Rasulullah sedang duduk. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Irji fa innaka lam tusalli. Balik lagi, salat lagi, kamu belum salat. Pemuda ini heran, belum sembahyang, kali sembahyang. Balik, kamu belum salat. Nanti ada dua di sini yang akan kita ambil apa namanya pelajaran. Pemuda ini balik lagi, dia salat lagi. Fa shalla. Setelah itu apa? Dia balik ke Rasulullah, assalamualaikum. Assalamualaikum lam. Rasulullah mengatakan irji fa innaka lam tusalli. Kembali, kamu belum salat lagi. Belum sembahyang loh. Bang belum sembahyang kedua belum sembahyang Pak. Akhirnya pemuda ini dia balik lagi, dia salat yang ketiga kali. Habis salat apa? Dia balik ke Rasulullah, assalamualaikum. Rasulullah mengatakan irji fa innaka lam tusalli. Kembali, kamu belum salat. Pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, ini salat saya yang paling baik itulah ini ya Rasulullah. Hanalun tu oleh tu yang paling baik. Angkel lagi ya Rasulullah. Sang menyono ulang terus rokamat lo ulang ya Rasulullah. Angkel lagi tapi memang lagi ya Rasulullah. Ini ada dua apa pemahaman. Bukan dua pemahaman, ada dua inti kita ambil di sini, Pak. Yang pertama, mengulang salam itu boleh pada orang yang sama. Nyo sedang duduk dalam masjid, tak perut aja gede, Pak. Tak balik lah. Assalamualaikum, dah berapa orang yang, Pak? Waalaikumsalam. Habis kata ke dalam perut aja lah jauh tu. Tak balik lah. Assalamualaikum. Urun salam. Waalaikumsalam. Nya urun jawab bengai-bengai, Pak. Bengai-bengai. Karena memang harus jawab salam itu. Baik pegah, saya tiga jawab salam, menina lilutat. Ya, menina lilutat. Ini namanya apa? Babu takarruri salam, mengulang-ulang salam. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, salat itu punya aturan, Pak. Punya aturan. Maka Rasulullah mengatakan, kamu wahai pemuda, kamu belum salat, kembali ulangi salatmu. Pemuda ini heran, pokok nilai lunananya. Rupanya ada satu hal yang dilupakan oleh pemuda ini. Tumak ninah hana, Mbak. Ya, tumak ninah. Apa tumak ninah? Rasulullah mengatakan, kalau kamu ruku, tenang dulu dalam ruku itu. Ketika kamu i'tidal, tenang dulu dalam i'tidal. Babeh le tenang le, Pak. Ketika sujud, tenang dulu dalam sujud. Ya, Pak.
Jadi artinya bertenang bu, paling enggak kita sudah sempurna rukuknya. Kalau ingin sempurna rukuk, jadi jangan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali saja. Baca paling enggak ada 3 kali Pak, yang untuk tenang Pak. Nyok Allah akbar, subhana rabbiyal azim, Allah akbar, sami Allah, Allahu akbar, subhana rabbiyal, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, Pak. Jadi menyohana tumakninah, maka tumakninah itu adalah rukun salat. Seorang yang tidak tumakninah, maka tidak diperhitungkan salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukuk ada sembahyang Pak. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar ya. Kalau istilah hadis itu lagi ticim macam mata Pak. Pergi pajuh memang umpun Pak. Tok aja Pak. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Assalamualaikum tak petak ni Pak. Sembahyang Pak. Kemudian ada juga dalam larangan itu sujud seperti sujudnya kilap. Kilap itu anjing kata Rasulullah. Jangan kamu sujud seperti sujudnya anjing. Yang pakai bahasa sujud anjing. Ini rata semua Pak. Allahu akbar ya Pak. Nah, sujud anjing. Coba perhatikan anjing ketika duduk. Anjing ketika duduk jika kaki yang dua-dua Pak. Ini rata ini Pak. Kita yang disuruh bukan ini, tapi ini saja yang disuruh Pak. Ya lain apa? Allahu akbar sujudnya Allahu akbar. Ya lagi Pak. Ya. Jadi jangan kamu sujud seperti sujudnya anjing. Jangan kamu sujud kata Rasulullah seperti sujudnya onta lagi Pak. Kibar sujud onta, duluan tangan jatuh Allahu akbar. Perhatikan onta ketika mau duduk. Waktu dia mau duduk, itu kaki depannya dulu dijulurkan ke depan Pak, baru dia duduk. Maka jangan samakan dirimu seperti duduknya onta ketika sujud. Maka ikuti aturan Pak, ikuti aturan-aturan. Nyoka tumak ninahana, ruku hana betul, sujud hana betul, mandu hana betul, ruku ada sembahyang leweknya Pak. Rugi kita salah. Jadi makanya salah satu hadis Rasulullah mengatakan, nanti umatku nanti, ya nanti kata Rasulullah. Kalau sekarang sedang diluruskan Rasulullah, nyotalah kepegah laju Pak. Nanti akan datang umatku kata Rasulullah. Dia salat selama 60 tahun lamanya, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pernah dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal di depan para murid-muridnya. Sehingga Imam Ahmad menangis dan siswanya mengatakan, "Mayu bekika." Wahai Tuan Guru, apa yang menyebabkan kau menangis? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Saya takut hadis yang Rasulullah bacakan itu ratusan tahun itu untuk kita," kata Ahmad bin Hanbal. Makanya hati-hati wahai muridku dalam beribadah, ikuti aturan Pak. Baik temayang-temayang laju meh katanya Pak. Jadi katanya, oh nyo menurut lo minah, hana menurut je dalam ibadah. Dia dalam ibadah ikuti ketentuan. Ya, ikuti ketentuan. Ya. Jadi baik tak tamah, baik tak kurang. Pakai bana aja, pakai bana laju. Cuma ada aturan. Kalau salam itu, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi kalau diucapkan salam, assalamualaikum, boleh seperti itu juga, waalaikumsalam. Atau kalau ingin pahala lebih banyak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma biasa aja ibu kem lagi apa lagi apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ibu kem lagi panjang tak lagi apa? Panjang tak lagi. Padahal Rasulullah sudah mengatakan yang panjang itu pahalanya juga banyak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis selanjutnya. Jadi artinya boleh mengulang. Mengulang salam itu boleh. Ya, Mbak. Jadi dari hadis tadi. Ini hadis ini maka dimasukkan kemari, Mbak. Hadis seorang pemuda yang bolak-balik menjumpai Rasulullah sambil mengucapkan salam. Ya. Tetapi dia masalah juga dengan ibadah salat karena tidak tumakninah. Maka salat itu kan ketenangan, Mbak. Cari ketenangan jiwa. Bagaimana cara kita mau cari ketenangan jiwa, tetapi kita tidak tenang jiwa kita. Jiwa hanya tenang. Kita ingin mencari ketenangan lagi. Bagaimana caranya, Pak? Tenangkan jiwa dulu dalam ibadah salat. Tenangkan takbirmu, tenangkan rukukmu, tenangkan semuanya, Pak. Maka kita akan mendapat ketenangan jiwa itu. Sekarang hadis selanjutnya. Ya, ini hadis menganjurkan kita kalau masuk ke dalam rumah itu siapapun dia. Rumah orang lain, rumah kita, rumah anak kandung draw katanya. Itu harus ucap salam. Ada orang, tidak ada orang harus ucap salam. Maka kalau seandainya kita masuk ke rumah kosong, assalamualaikum, jauh ligo, pu salim hana urang. Rasulullah gayu lagi nyawa. Walaupun hana urang ucap salam. Rupanya kalau tidak ada orang, itu ucap salam. Rupanya ada setan rupanya, Pak. Setan yang menggantung, Pak, setan, Pak. Jadi kata setan apa? Kalau kita masuk ke dalam rumah kita ucapkan salam. Ini ada dua versi.
Versi yang pertama ketika buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullah. Versi yang kedua, ketika buka, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaina wa ala ibadiyas salihin. Yang sama, hana buku, dua-dua aja. Ya. Maka syaitan akan mengatakan, tidak ada tempat bagi kita di rumah ini, mari kita pergi. Iweh rupanya, Pak. Ketika kita mengucapkan salam, rumah kosong, nyaiweh, Pak. Tetapi kalau kita masuk ke dalam rumah itu, salam tidak, apa-apa tidak, termasuk rumah sendiri, Pak. Atau rumah anak kandung kita. Yang datanya, Pak, apakah anak salam? Hai rumah anak drolum pun salam, Pak. Itu keliru, itu salah, Pak. Jangankan rumah anak kandung kita, rumah dro katanya, Pak. Mengucapkan salam. Ini namanya istihbab. Artinya apa? Dianjurkan, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini dari Anas. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini spesial, Mas. Spesial untuk Anas. Jadi Anas mengatakan Rasulullah ngomong sama saya sendiri, kata Rasulullah. Jadi kesimpulannya, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan nasihat kepada seseorang, nasihat ini tidak pernah diulang lagi kepada orang lain, Pak. Hanya ulang lagi, Pak. Katanya padu-padu engkau tak ulang, Pak. Ya, dah ulang. Dah khutbah ino nyanset materi, dah jak gede nyanset materi. Habis kamu nyanset, dah ulang-ulang tapi, Pak. Dah ulang tapi, Pak. Ya. Rasulullah setiap memberikan nasihat kepada orang lain, nasihat ini tidak akan pernah diulang oleh Rasulullah. Tidak pernah diulang, Pak. Ya, termasuk hadis ini, Pak. Ini hadis khusus untuk Anas. Dan hadis ini tidak pernah diulang Rasulullah untuk orang lain, Pak. Tidak pernah diulang. Dari mana orang lain tahu? Dari Anas sendiri. Anas mengatakan, qala li Rasulullah. Rasulullah pernah ngomong kepada saya begini omongannya tentang salam. Ya. Katanya kabeh gop dak berita, Pak. Nyo bek berita bago apa? Ya, bek berita bago apa? Karena cuma drone yang belum berita. Bek pegang-pegang bago. Bek pegang-pegang bago apa? Ya, ini sama seperti Hafsah. Maka kenapa Rasulullah menceraikan Hafsah? Menceraikan Hafsah. Hafsah tidak bisa menjaga rahasia, ya, Pak. Tidak bisa jaga rahasia. Rasulullah ya cerita, tadi saya waktu ke rumah istri itu saya bawa ini saya bawa. Ya, oh begitu. Pegang-pegang apa? Get. Ya lapor ke Aisyah. Aisyah, Rasulullah ka bunuh teja rumah tiplan gimenyo. Rumah dah nak keme tepu ka? Ya, Pak. Mau bengeh dengan Aisyah. Ya Rasulullah, dalam lagi nya beda-beda kamu ya Rasulullah. So pegah Hafsah. Lun cerai Hafsah itu. Saya cerai Hafsah. Ya kata Rasulullah. Walaupun setelah itu Allah menyuruh untuk balik lagi. Kembalilah ya Muhammad kepada Hafsah, maafkan dia, ya nembak. Jadi makanya Rasulullah nak ulang-ulang lagi, Pak. Kalau ada seorang melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah lun bino hana ulang Rasulullahnya, Pak. Seorang wanita melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya kerit, ya Rasulullah. Rasulullah hana lapor, penedepu linto jik cukup kerit, Pak. Hana lapor Rasulullah, Pak. Hana ulang lagi, Pak. Apakah kerit, kata Rasulullah. Setiap pagi saya diberikan duit yang tidak cukup untuk belanja, ya Rasulullah. Anak saya begitu juga jajan sekolah tidak cukup, ya Rasulullah. Jadi bagaimana? Kalau saya mengambil isi dompet suami saya tanpa sepengetahuan suami saya, apakah boleh ya Rasulullah? Ya. Rasulullah menjawab, boleh. Boleh kamu ambil, tetapi sebatas keperluan kamu saja. Kamu hari ini perlu berapa? Kamu perlu 100, tetapi diberikan 50. Ambil 50 lagi dari dompetnya tanpa sepengetahuan dia, boleh. Anakmu butuh berapa? Dia butuh 10, diberikan 5, ambil 5 lagi kasih untuk anakmu tanpa kamu beritahukan suamimu. Ya, nembak anak buku, Mbak. Dan Rasulullah tidak menceritakan ini kepada orang lain. Yang menceritakan siapa? Itulah wanita ini. Ya. Ini sama juga seperti pada masa Nabi Yusuf. Pada masa Nabi Yusuf, yang tahu kejadian itu, Zulaikha merobek baju Nabi Yusuf, itu cuma Zulaikha, Nabi Yusuf, suaminya Itfir atau Qitfir, kemudian satu lagi saksi, 4 orang. Makanya Qitfir tadi, menteri tadi mengatakan kepada Yusuf, ya Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an hadha, kamu simpan rahasia ini. Baik ni cerita baru lain malelun. Inang seorang pembesar mengejar-ngejar seorang laki-laki yang berada di rumahnya. Padahal itu anak asuhnya sendiri. Malelun, baik dia cerita apa? Kemudian dia ngomong, lun hana lun cerita. Maka dia nak pernah cerita Nabi Yusuf. Nak pernah cerita sedikit pun. Ya. Termasuk kepada raja nanti ketika mengeluarkan dia dari penjara, tak pernah dicerita.
Wahai raja yang pegalau nyonyo. Wanita ini ya raja, tidak pernah, dia tutupi aibnya. Siapa yang membongkar sehingga orang lain tahu? Wa qala niswatun fil Madinah, inna imra'atal azizi turawidu fataha. Seorang wanita agung, wanita mulia, dia itu apa? Terpesona dengan laki-laki yang ada di rumahnya, padahal itu anak angkatnya. Ya. Dari mana mereka tahu? Rupanya Zulaikha ya aja gampung ya cerita mendum, Mbak. Terima kasih.